Halo semuanya, selamat datang di channel Mahasiswa Milenial. Di video ini aku mau ngasih tutorial, tips dan juga contoh dari resume personal sebagai salah satu syarat administrasi seleksi beasiswa Bank Indonesia, dan kalian juga bisa pakai resume personal ini untuk apply organisasi kampus, dan juga nantinya aku akan tunjukkan di mana perbedaan resume personal dan juga CV agar kalian yang ada persyaratan membuat CV untuk apply organisasi juga bisa membuat CV organisasi tersebut. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel ini, aku mohon untuk subscribe channel Mahasiswa Milenial dan jangan lupa untuk bunyiin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Nah, jadi di sini yang pertama aku akan menjelaskan secara singkat apa sih perbedaan antara CV dan juga resume personal. Jadi, resume personal itu adalah bentuk lebih singkatnya dari CV. Jadi, CV ini masih umum untuk lebih dari 1 halaman, bisa 2-3 halaman. Kalau resume personal itu maksimal 1 halaman. Nah, karena resume personal ini ada batas maksimalnya 1 halaman, jadi di sana kalian hanya bisa mencantumkan seperti pengalaman, prestasi yang lebih relevan untuk apa yang kalian apply, teman-teman. Dan di sana kalian hanya bisa menyebutkan pengalaman itu. Kalian tidak bisa mengisi deskripsi, misalkan kalian memiliki pengalaman menjadi sekretaris organisasi A. Jadi di resume personal kalian hanya akan mencantumkan organisasi A tahun sekian sampai sekian sebagai sekretaris. Sedangkan di CV kalian bisa mengisikan apa job desk kalian sebagai sekretaris dari organisasi itu. Jadi singkatnya seperti itu perbedaan antara CV dan juga resume personal. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang harus kita isi di resume personal dan juga CV. Jadi yang pertama, di sini kalian harus isi identitas diri, baik itu nama lengkap, nama panggilan, kemudian bisa tempat tanggal lahir, kemudian alamat, dan yang lainnya itu bisa kalian cantumkan di sana. Dan di identitas diri ini juga kalian bisa isi kontak kalian, teman-teman, seperti misalkan email, nomor handphone, dan apabila memungkinkan yang langsung terhubung di WA, kemudian LinkedIn jika kalian memiliki LinkedIn. Nah, setelah identitas diri dan juga kontak, kalian bisa mencantumkan pendidikan. Nah, di sini pendidikan itu bisa dicantumkan dari yang terbaru, teman-teman. Nah, karena di sini kalian statusnya masih sebagai mahasiswa, jadi di bagian paling atas itu kalian bisa isi pendidikan kalian saat kuliah saat ini dan berisi pendidikan kalian saat SMA. Jadi untuk SMP, SD itu sudah kurang relevan untuk dimasukkan ke dalam resume personal maupun CV. Selanjutnya, hal yang penting untuk dicantumkan di resume personal dan juga CV adalah pengalaman. Jadi, pengalaman apa aja sih yang bisa dicantumkan? Yang pertama, yaitu pengalaman organisasi. Jadi, untuk kalian yang mau apply beasiswa Bank Indonesia, di resume personal itu, kalian bisa cantumkan periode kalian menjabat di organisasi itu, kemudian nama organisasi, di tingkat apa organisasi itu, misalnya univ, fakultas, atau jurusan, atau di lingkungan rumah kalian, dan juga jabatan kalian di organisasi itu. Nah, untuk di resume personal cukup sampai di sana saja. Kalau misalkan di CV, kalian bisa tambahkan sedikit deskripsi yang menggambarkan bagaimana tugas atau job desk kalian di organisasi itu. Nah, untuk kalian yang mau apply organisasi kampus, di sini kalian bisa mencantumkan pengalaman organisasi kalian saat di SMA. Nah, selanjutnya pengalaman yang bisa dicantumkan adalah pengalaman mengikuti kepanitiaan, teman-teman. Jadi, bagi kalian yang pernah mengikuti kepanitiaan kampus dan mungkin ada yang sangat relevan dengan organisasi yang mau kalian apply, itu kalian bisa cantumkan di resume personal dan juga CV. Nah, untuk kalian yang nggak pernah mengikuti organisasi sebelumnya atau belum pernah mengikuti kepanitiaan, kalian juga bisa mencantumkan pengalaman lainnya, teman-teman. Nah, pengalaman lainnya itu seperti pengalaman pelatihan. Misalkan kalian pernah mengikuti pelatihan leadership, komunikasi, ataupun pelatihan kewirausahaan, karena pelatihan-pelatihan ini biasanya berhubungan dengan organisasi, teman-teman. Nah, selanjutnya pengalaman yang bisa kalian cantumkan itu adalah pengalaman di bidang akademik, teman-teman. Misalkan kalian pernah memiliki pengalaman membuat proyek bersama dosen.
kemudian kalian memiliki pengalaman mengikuti pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar, ataupun mengikuti program Merdeka Belajar, itu bisa untuk dicantumkan, apalagi untuk di resume personal Bank Indonesia. Menurut aku, hal-hal akademis seperti itu bisa menjadi nilai plus bagi kalian. Nah, untuk yang mau apply organisasi, hal-hal akademis itu, menurut aku bisa membantu kalian nantinya, apalagi bagi kalian yang memang ingin berkecimpung di bidang akademik dari organisasi itu. Pengalaman lainnya yang bisa kalian cantumkan adalah pengalaman magang. Jadi bagi teman-teman yang pernah magang dan itu masih relevan dengan kriteria organisasi, itu bisa kalian cantumkan seperti yang tadi sudah aku contohkan, sosial media marketing atau pengelolaan sumber daya manusia. Nah, pengalaman lainnya yang bisa kalian cantumkan adalah pengalaman bagi kalian yang pernah menjadi MC ataupun moderator. Jadi di organisasi, baik itu di Genbi untuk para pencari beasiswa Bank Indonesia ataupun organisasi kampus, itu sering banget diperlukan MC dan juga moderator dari internal organisasi itu. Jadi menurut aku itu masih relevan untuk kalian isi di resume personal dan juga di CV. Nah, selanjutnya yang bisa kalian masukkan di resume personal dan juga CV adalah prestasi. Jadi bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik itu akademik maupun non-akademik, itu sebaiknya dimasukkan di dalam resume personal dan juga CV. Dan di sini kalian bisa memilah prestasi kalian untuk mengutamakan mengisi yang juara dan juga prestasi yang relevan dengan organisasi ataupun bidang yang akan kalian cari, teman-teman. Nah, selanjutnya bagaimana jika kalian tidak memiliki prestasi baik akademik maupun non-akademik? Jadi kalian bisa cantumkan sertifikasi, teman-teman. Seperti misalkan kalian pernah mengikuti sertifikasi untuk sosial media marketing. Jadi karena di zaman seperti saat ini media sosial itu sangat penting. Jadi menurut aku setiap organisasi pun itu memiliki media sosial dan akan terus mengupdate kegiatan-kegiatannya di media sosial. Jadi kalian bisa cantumkan sertifikasi yang memang relevan dengan organisasi yang akan kalian cari. Nah, kemudian jika tidak ada prestasi dan juga tidak ada sertifikasi, hal apa yang bisa kalian cantumkan? Jadi di sini kalian bisa cantumkan kemampuan kalian. Jadi kemampuan itu nggak cuma terbatas pada hal-hal yang berbau komputer atau software. Di sini juga kalian bisa cantumkan yang pertama kemampuan personal. Seperti misalkan kalian memiliki kemampuan personal untuk kerja sama tim yang baik. Kemudian kalian memiliki kemampuan personal komunikasi yang baik. Tapi ingat teman-teman, di sini apapun yang kalian cantumkan baik di resume personal maupun di CV itu harus sesuai dengan kemampuan kalian yang sebenarnya. Nah, kemudian kemampuan yang kedua yang kalian bisa cantumkan adalah kemampuan komputer atau software. Jadi di masa seperti saat ini tentu software-software seperti editing video atau foto itu sangat diperlukan oleh setiap organisasi. Jadi kalian bisa cantumkan itu. Dan kemudian yang ketiga, di sini kalian bisa cantumkan kemampuan berbahasa kalian, teman-teman. Apalagi untuk kalian yang ngerasa pede berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan juga bisa menggunakan bahasa Inggris dengan aktif. Nah, bagian selanjutnya yang penting untuk dicantumkan di resume personal dan juga CV adalah pengalaman kegiatan sosial, teman-teman. Jadi, organisasi itu tentunya diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Nah, terutama bagi kalian yang mau apply beasiswa Bank Indonesia, di BI itu bahkan ada bidang Kesmas dan juga Lingdup. Jadi bagi kalian yang pernah ikut kegiatan sosial baik di kampus, di lingkungan rumah, itu kalian bisa banget untuk cantumkan di resume personal. Begitu pula untuk teman-teman yang mau menjadi organisasi mahasiswa. Jadi organisasi mahasiswa itu biasanya juga mengadakan kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan yang lainnya, teman-teman. Jadi kalian bisa cantumkan itu juga di CV atau resume personal yang kalian perlukan. Oke teman-teman, jadi sekarang aku akan menunjukkan bagaimana contoh dari resume personal, dan nanti juga aku akan tunjukkan di bagian mana sih bedanya resume personal dan juga CV, supaya kalian juga bisa membuat CV untuk keperluan seleksi organisasi ataupun yang lainnya. Di sini aku akan menunjukkan contoh resume personal untuk apply beasiswa Bank Indonesia. Dan di sini aku harap teman-teman untuk membuat resume personal maupun CV yang sesuai dengan keadaan, kemampuan, kelebihan pengalaman kalian dengan sebenar-benarnya, teman-teman. Karena saat aku seleksi beasiswa Bank Indonesia,
di resume ini lumayan dibahas dan itu dieksplor lebih dalam apa saja yang kalian cantumkan. Jadi sebaiknya kalian mengisi dengan sejujur-jujurnya supaya nanti pada tahapan wawancara kalian bisa lancar menjawabnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini salah satu contoh untuk referensi membuat resume personal sebagai syarat administrasi seleksi beasiswa Bank Indonesia. Jadi di bagian awal ini ada data pribadi teman-teman. Di sini tentunya ada nama lengkap dan juga aku menandai bagaimana nama panggilan. Nah, selanjutnya di sini ada data pribadi lainnya seperti tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan agama, dan lainnya bisa kalian cantumkan sendiri jika memungkinkan. Nah, di sini juga ada bagian untuk pas foto teman-teman. Jadi, sepengalaman aku untuk resume personal beasiswa Bank Indonesia dan juga untuk seleksi organisasi kampus, itu pemeriksaan berkasnya bisa dicantumkan foto. Jadi dia itu tidak menggunakan sistem seperti ATS friendly yang tidak boleh mencantumkan foto. Nah, di sini kalian bisa menggunakan foto yang formal ya teman-teman, bisa menggunakan kemeja ataupun bisa menggunakan alma mater tempat kalian kuliah. Nah, selanjutnya di sini ada kontak dari kalian yang seperti aku telah jelaskan sebelumnya, ada email, nomor handphone yang tersambung ke WhatsApp, dan juga LinkedIn teman-teman jika kalian memiliki LinkedIn. Nah, bagian selanjutnya adalah pendidikan. Jadi pendidikan ini diisi dari yang paling terakhir teman-teman, yaitu saat kalian kuliah saat ini. Nah, di sini jangan lupa untuk diisi tahunnya ya teman-teman. Setiap pendidikan, pengalaman, prestasi, ataupun kegiatan lainnya, kalian menurut aku wajib untuk mencantumkan tahunnya teman-teman. Nah, kemudian di bagian pendidikan ini kalian bisa langsung isi jurusan kalian, kemudian semester berapa, dan juga kalian bisa mengisi IPK terakhir kalian jika kalian memang pede dengan IPK kalian. Kalau enggak juga enggak apa. Nah, selanjutnya bisa juga cantumkan pendidikan SMA teman-teman. Untuk yang lainnya, menurut aku kurang relevan dicantumkan di resume personal maupun juga di CV. Oke, bagian selanjutnya yaitu pengalaman. Jadi, pengalaman ini kalian bisa urutkan berdasarkan dari yang paling terbaru ataupun dari yang paling relevan dengan organisasi ataupun beasiswa yang kalian apply. Nah, di sini sama seperti tadi ada periodenya, nama organisasinya, tingkatannya, jabatannya sebagai apa. Nah, untuk di CV kalian bisa membuatnya seperti ini, teman-teman. Jadi, di sini ada sedikit deskripsi yang menggambarkan job desk kalian. Oke, selanjutnya di sini ada prestasi. Jadi, di prestasi ini usahakan untuk mencantumkan yang juara dan juga yang paling relevan dengan organisasi atau beasiswa yang kalian mau apply. Nah, jangan lupa untuk mengisi kegiatan perlombaannya, kemudian dilaksanakannya itu oleh universitas atau oleh lembaga apa, kemudian di tingkat apa, dan juga tahun teman-teman. Nah, di sini selanjutnya adalah kemampuan. Jadi seperti yang tadi aku sudah dapat jelaskan, kemampuan itu bisa kalian cantumkan kemampuan personal, kemampuan komputer atau software, dan juga kemampuan bahasa. Nah, di sini karena di resume personal itu wajarnya hanya satu halaman, jadi aku satukan kemampuan-kemampuan ini. Di sini ada kemampuan personal dan juga kemampuan komputer atau software. Nah, di kemampuan ini usahakan kalian itu menunjukkan berapa sih besar kemampuan kalian, seperti ada ukurannya seperti ini teman-teman, atau bisa juga ukuran misalkan skala tertentu agar nanti pewawancara atau penyeleksi itu bisa memperkirakan seberapa besar kemampuan kalian. Dan ingat ya teman-teman, ini diisi dengan sejujur-jujurnya. Jadi di CV karena bisa lebih dari satu halaman, kalian bisa membagi kemampuan itu seperti ini. Nah, jadi di kemampuan bahasa itu kalian bisa jelaskan kemampuan kalian berbahasa itu apakah aktif atau pasif. Nah, selanjutnya yaitu sertifikasi. Jadi sertifikasi ini hanya contoh ya teman-teman. Kalian bisa sesuaikan dengan
kriteria dari organisasi atau beasiswa yang kalian apply. Jadi misalkan seperti yang tadi aku sudah katakan, kalian itu mungkin pernah mengikuti sertifikasi pelatihan untuk social media marketing, atau misalkan kalian pernah mengikuti sertifikasi public speaking, kalian bisa mencantumkannya. Kemudian kalian jangan lupa untuk mengisi lembaga penyelenggara atau pemberi sertifikasi itu, dan juga tahun kalian mendapatkan sertifikasi. Nah, kemudian di bagian terakhir yaitu kegiatan sosial. Jadi kalian bisa mencantumkan kegiatan sosial apa saja yang pernah kalian ikuti, seperti bakti sosial, atau kalian pernah menjadi volunteer. Bisa juga kalian cantumkan di kegiatan sosial ini. Jangan lupa untuk mengisi nama kegiatan sosialnya, kemudian lembaga atau tingkat apa kegiatan sosial itu, tahun berapa, dan juga kalian di sana sebagai apa. Misalkan sebagai relawan mengajar atau sebagai volunteer. Nah, untuk contoh dari resume personal ini nanti aku isi di description box, kalian bisa download untuk referensi. Dan untuk CV di sana hanya berbeda di bagian pengalaman. Di sana kalian bisa isi deskripsi job desk-nya seperti yang tadi aku sudah jelaskan, dan juga di kemampuan itu kalian bisa beda-bedakan berdasarkan kemampuan personal, kemampuan komputer, ataupun bahasa. Kalau dijadikan satu juga tidak masalah, teman-teman. Jika video ini bermanfaat, aku mohon untuk like dan subscribe channel Mahasiswa Milenial supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Mahasiswa Milenial 78. Aku juga sering share informasi seputar perkuliahan di sana. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa. Semoga sukses.